Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sistem irigasi yang berada di negara Indonesia dan negara Jepang. Nama anggota bisa dilihat di PPT. Sistem irigasi. Sistem irigasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengalirkan air dari sumbernya ke lahan pertanian, kebun, dan area lainnya. Sistem ini juga bertujuan untuk mengatur kelebihan air pada petak pertanian ke jaringan pembuang. Sistem irigasi Indonesia. Sistem irigasi di Indonesia merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk mendukung pertanian dan perekonomian negara. Berikut adalah beberapa jenis sistem irigasi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu 1. Irigasi permukaan, 2. Irigasi pompa air, 3. Irigasi gravitasi, 4. Irigasi mikro, dan berikut adalah contoh irigasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada sistem irigasi Jepang. Sistem irigasi Jepang dikenal sangat maju dan efisien. Berikut adalah beberapa komponen dan teknologi yang digunakan dalam sistem irigasi Jepang. Yang pertama ada bendung. Bendung digunakan untuk mengatur aliran air dari air sungai ke danau dalam sistem irigasi. Yang kedua adalah saluran irigasi. Saluran irigasi digunakan untuk mengalirkan air dari bendung ke lahan pertanian. Yang ketiga ada pompa air. Pompa air digunakan untuk mengambil air dari sumber air dan mengalirkannya ke dalam sistem irigasi. Yang keempat ada sistem kontrol. Sistem kontrol digunakan untuk mengatur aliran air dan mengawasi kondisi sistem irigasi. Berikut ini ada contoh sistem irigasi yang berada di Jepang. Halo semuanya, saya Rizka Nurhalisya. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang tujuan dan manfaat sistem irigasi. Nah, tujuan utama sistem irigasi adalah untuk menyediakan air yang cukup untuk pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian dan perekonomian suatu negara. Nah, manfaat dari sistem irigasi sendiri itu ada 1. Meningkatkan produksi pertanian, 2. Meningkatkan pendapatan petani, 3. Meningkatkan ketersediaan air untuk pertanian, yang keempat mengurangi risiko kekeringan dan gagal panen, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi dan penggunaan air. Selanjutnya ada sistem irigasi modern di Indonesia dan di Jepang. Yang pertama ada di Indonesia. Yang pertama itu ada di pengembangannya. Pemerintah mengembangkan sistem irigasi modern seperti bendungan dan saluran irigasi beton itu dibangun untuk di Indonesia. Terus proyek strateginya itu ada pembangunan bendungan baru. Ini adalah proyek strategis nasional bertujuan meningkatkan kapasitas irigasi. Dan yang terakhir ada di teknologi. Pemantauan berbasis satelit itu digunakan untuk memanajemen air dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada sistem irigasi di Jepang. Nah, untuk pengembangannya, Jepang itu memiliki sistem irigasi tradisional bernamakan Kaesetsubi. Nah, sistem ini itu sangat bersejarah dan berharga di Jepang sana. Terus, untuk sistem irigasi di fokus utama irigasi di Jepang adalah efisiensi dan teknologi yang tinggi. Jepang itu selalu berinovasi dalam irigasinya. Terus ada luas lahannya. Nah, luas lahan irigasi di Jepang itu ada sekitar 2,6 juta hektar dan ini lebih kecil dari yang ada di Indonesia. Baik, mungkin sampai situ penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Julfa Saprida. Selanjutnya, saya Zulfa Saprida akan menjelaskan tentang perbandingan infrastruktur irigasi. Di Indonesia, infrastruktur lebih tua dan rentan. Perbaikan dan modernisasi sangatlah penting, sedangkan di Jepang, infrastruktur modern terawat secara baik, fokus pada pemeliharaan dan efisiensi. Untuk data statistik, Jepang mengalokasikan 2% dari PDB untuk pemeliharaan, sedangkan Indonesia mengalokasikan kurang dari 1%. Selanjutnya, ada pengamatan sistem irigasi di Kalimantan Selatan. Melalui pengamatan kami, sistem irigasi di Kalimantan Selatan sudah cukup baik dan sesuai dengan fungsinya. Sistem irigasi di Kalimantan Selatan meliputi pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi saluran irigasi, dan pembangunan bendungan. Contohnya, pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Tapin yang sudah selesai pada Desember 2022. Jaringan irigasi ini akan mengairi sekitar 5.472 hektar lahan pertanian. Contoh lain yaitu pembangunan saluran irigasi Kenarum di Kabupaten Tabalong akan mengairi 1.000 hektar persawahan. Pembangunan jaringan irigasi polder Alabio di Kalimantan Selatan akan mengairi 6.000 hektar sawah.
Sekian penjelasan sistem irigasi serta perbandingan sistem irigasi Indonesia dan Jepang dan pengamatan sistem irigasi di Kalimantan Selatan oleh kelompok 3. Semoga video ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.